Kinanti. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 2 Kalimanah pada 17 Desember 2025. Saat ini saya akan membahas tentang dampak dari program makan bergizi gratis terhadap pada sistem lingkungan pendidikan. Saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber dari pihak guru dengan Ibu siapa? Saya Fedora Fidela, di sini pengajar bahasa Indonesia. Baik, dengan Ibu Fedora. Permisi, saya akan langsung masuk dalam topik ya, Bu. Ya, silakan Mbak Kinan. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana sekolah dilibatkan dalam perencanaan dan juga pengawasan program MBG? Baik, untuk perencanaan dan juga pengawasan program MBG, kami cukup dilibatkan. Untuk perencanaannya, yang pertama dari pihak sekolah mendata tentang alergi dari masing-masing siswa kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Kemudian menu-menunya juga ada beberapa yang diminta dari siswa dan kami rekomendasikan ke pihak yang mengelola MBG. Kemudian untuk pelaksanaannya, pengawasannya, kami juga setiap hari memantau jumlahnya apakah sesuai atau tidak, kemudian terakomodasi atau tidak untuk permintaan yang berdasarkan alergi itu. Seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini masih dalam mencangkup menurut Ibu nih, apakah menu MBG yang disediakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan gizi dari siswa? Alhamdulillah dari pertama kali adanya MBG di sini sampai hari ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, jadi mereka tetap mempertahankan prospek 4 sehat 5 sempurna ya Bu? Betul sekali. Oke, selanjutnya apa sih tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menjalankan program MBG? Tantangan utama dalam menjalankan program MBG. Sebenarnya secara realita dari awal adanya MBG sampai sekarang tidak ada tantangan yang cukup berarti karena semua siswa disiplin, kemudian mentaati semua aturan yang ada, mengembalikan ompreng juga tepat waktu. Kemudian untuk makanannya apabila ada yang misalkan belum habis, itu nanti akan kami alihkan untuk pakan ternak bagi guru-guru yang punya ternak, seperti itu. Jadi semuanya dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Tidak ada barang terbuang mubazir gitu ya Bu? Betul, tidak ada yang mubazir. Oke, jadi mengurangi sampah domestik juga. Betul sekali. Untuk pertanyaan closing, menurut Ibu nih, apa yang perlu diperbaiki agar sistem MBG dapat berjalan lebih optimal ke depannya? Baik, hal yang perlu diperbaiki, yang pertama ini mendengar curhatan dari siswa ya. Siswa itu kepengen menu-menu yang mereka itu request setiap pekannya itu harapannya ada terus. Kadang kan misal request hari ini besok belum tersedia, adanya pekan depan dan lain sebagainya. Lebih ke itu sih. Semoga dari pihak yang menyediakan atau mengelola MBG dapat bisa memfasilitasi menu-menu sehat yang tentunya diinginkan oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Kalimanah. Jadi tidak ada makanan yang terbuang lagi ya Bu? Iya. Tapi sejauh ini sih yang misalkan terbuang itu hanya sedikit. Iya, karena misalkan sudah terlalu kenyang, karena istirahat pertama kan mereka jajan di kantin. Istirahat kedua dalam posisi sudah kenyang makan lagi kayak gitu. Baik. Jadi mungkin cukupkan untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk Ibu Fedora. Terima kasih juga Mbak Kinan. Untuk program MBG-nya, terima kasih. Kinanti kembali ke laporan. Kembali lagi bersama saya Kinanti. Hari ini sedang berada di SMP Negeri 2 Kalimanah pada hari Rabu 17 Desember 2025. Saat ini saya akan membahas topik wawancara mengenai MBG terkait sistem dan juga dampaknya dalam lingkungan pendidikan. Bersama dua narasumber di samping saya. Pertama ada Saudara Narel Alvin Saputra, Saudara Alvin, dan juga Puan Ayu Pradini, Saudari Puan. Untuk hari ini saya akan permisi mengajukan beberapa pertanyaan wawancara ya kepada teman-teman yang ingin menjawab, boleh bersamaan atau yang mau menjawab duluan barangkali. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut kalian bagaimana sistem pembagian MBG yang diterapkan di sekolah? Sistem pembagiannya itu perwakilan kelas. Iya, biasanya itu 4 anak. Kalau misalnya jumlahnya untuk satu hari itu MBG-nya biasanya perwakilannya 4 anak. Tapi kalau buat yang misalnya besok ada kegiatan apa, libur jadi borongan. Jadi satu hari MBG itu buat hari besoknya itu udah enggak. Jadi perwakilannya ada 6 anak. Sekalian dirangkap gitu ya? Dirangkap. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya,
apakah jadwal dan mekanisme pembagian MBG ini itu sudah berjalan tertib dan juga merata? Tertib sih, Sudah biasanya jam 11.30 itu udah pasti bel MBG, terus nanti 4 anak ambil. Jadi pembagiannya juga merata ya, udah menerima semuanya tanpa ada yang tertinggal. Baik, oke, untuk bagaimana sih kualitas makanan yang kamu terima dan program MBG ini tuh udah baik atau belum dari segi rasa maupun kebersihan? Kualitasnya sih udah baik, sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Terus dari makanannya sih biasanya dari guru dicek dulu bau atau tidak, baru diberikan ke siswa-siswa. Oke, berarti udah memenuhi standar ya. Iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menu MBG yang kalian konsumsi ini sudah memenuhi kebutuhan gizi? Insya Allah sudah. Sudah memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Oke. Untuk closing pertanyaan terakhir, apa sih harapan dan saran kalian sebagai siswa ini agar sistem MBG di sekolah dapat berjalan lebih baik ke depannya? Saran yang ingin kalian berikan? Sarannya menunya bisa request. Oh, bisa request setiap hari gitu ya? Iya. Biar lebih bervariasi. Iya. Karena menunjang semangat kalian dalam belajar juga ya? Iya. Oke, jadi poin utamanya dalam sarannya itu tuh untuk bisa lebih request dalam menu ya. Mungkin sekian wawancara saya terkait MBG. Terima kasih juga untuk para wawancara yang sudah bersedia untuk saya wawancara hari ini. Saya yakin nanti kembali ke studio.